kita membuka Alkitab kita saat ini dalam kitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Saya akan baca firman Tuhan. Mari kita bersama berkonsentrasi. Arahkanlah seluruh perhatian kita pada firman Tuhan yang berkata, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, yang senantiasa memelihara kita mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kolom 3 bersama dengan keluarga di sini, Bapak Oscar dan sisi rumah. Ya, saya percaya dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepadanya, kita mau tetap setia mengikut dia, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Kalau dalam perikop yang tadi kita sudah perhatikan bersama, saya baca dan kita berkonsentrasi menyimak bagian firman ini. Dari perikop ini kita jumpai latar belakang naskah perikop, bahwa orang-orang Kristen yang hidup di masa awal perkembangan kekristenan itu, ya katakanlah di awal abad pertama Masehi, dia punya cara hidup yang sangat unik, dan sangat menarik. Segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik bersama. Itu mereka punya keputusan bersama tentu sebagai jemaat. Nah, segala sesuatu yang ada itu, misalnya bila seseorang menjual rumah, maka uang hasil penjualan rumah tersebut harus diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Dan tindakan yang ada ini bukan untuk memperkaya para rasul, sebab uang tersebut akan dibagikan kepada anggota jemaat lain yang membutuhkan. Nah, itu berarti tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada yang kekurangan atau kelaparan. Cara hidup ini tidak semata-mata sebagai satu kesepakatan di antara mereka, tetapi sekaligus sebagai janji kepada Tuhan bahwa mereka yang memiliki
kelebihan, ya itu bersedia memberi untuk mereka yang membutuhkan. Nah, seperti itu dia. Cara hidup ini sebagai janji, katakanlah janji iman kepada Tuhan, mengisyaratkan bahwa mereka tidak bisa main-main untuk melaksanakannya. Nah, kalau kita melihat di sini jemaat yang ada ya pada awal abad pertama Masehi, mereka sehati, mereka sepikir, tidak hanya dalam hal saling menolong, tetapi mereka juga saling mendoakan, saling menunjang dalam pelayanan. Nah, ini perlu kita terus tumbuh kembangkan. Tapi sekarang di era modern ini yang sudah ya katakanlah neomodern, di era disrupsi, ya, orang sudah lebih banyak yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, itu yang biasa disebut lebih individualistis. Nah, itu yang terjadi dewasa ini. Kalau jemaat yang terada ini dalam perikop yang saya baca tadi ini di awal abad pertama Masehi, mereka memiliki cara hidup yang memang sangat unik seperti di awal saya katakan. Sehati, sepikir, tidak hanya dalam hal menolong tetapi mendoakan, menunjang dalam pelayanan. Ini cara hidup jemaat mula-mula yang menempatkan kebersamaan berdasarkan hasil bagaimana kerja bersama kerja dalam kasih Kristus. Nah, kebersamaan ini tercipta ya mungkin juga disebabkan oleh satu tantangan yang mereka hadapi. Tantangan yang ada dimaksud yaitu ada penghambatan waktu itu, penghambatan dari penguasa Romawi dan juga ada fitnah, ada kebencian dari orang Yahudi. Nah, dalam menghadapi tantangan ini mereka harus memperkuat diri. Nah, itu. Mereka harus kokoh dalam kehidupan mereka supaya persekutuan mereka tidak mudah dalam tanda kutip dipermainkan dan oleh kenyataan hidup yang harus mereka hadapi. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, yang mendengar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita kaitkan dengan atau relevansikan dengan kehidupan kita sekarang ini. Memang cara hidup jemaat mula-mula ini adalah cara hidup yang ya sangat unik, yang begitu bagus ya. Dengan jujur boleh kita katakan cara hidup yang seperti ini ya boleh dikatakan sangat idealistis untuk diberlakukan pada masa kini ya, di zaman neomodern ini. Mengapa? Itu pertanyaan. Ya, tantangan hidup pada masa kini ini menjadi sangat sulit untuk disikapi karena kompleksitas dari tantangan yang ada masa kini. Walau demikian, hidup ini terus berjalan. Sebab itu setiap orang itu lebih suka, lebih giat berjuang supaya dapat menembusi tantangan hidup. Nah, kehidupan yang di tingkat kesulitannya semakin tinggi, pada gilirannya pasti telah membawa bagaimana mempercepat tumbuhnya sikap hidup individualistis. Itu yang terjadi kalau kita kaitkan, relevansikan dengan situasi sekarang. Karena ya sekarang ini kan sangat sulit orang berkumpul seperti ini aja ya. Kita mungkin karena ada yang lupa atau bagaimana ya ta? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlu dijawab juga ya ta? Introspeksi diri, retrospeksi diri ya. Nah, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain ya, kembali kepada diri kita ya. Nah, memang situasi-situasi yang ada seperti ini, dewasa ini ya, dikaitkan dengan situasi jemaat mula-mula ya. Kalau sekarang kita sebagai gereja selalu memberi motivasi kepada setiap warga jemaat dan juga kepada pelayan-pelayan jemaat supaya bagaimana kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ya, memang ada keluarga yang memang sudah luar biasa itu menopang, memberi untuk bagaimana
pekerjaan pelayanan yang dewasa ini memang sangat sulit. Kemarin dalam konven pun itu dipercakapkan, panjang lebar dipercakapkan, ya. Memang saya mengikuti konven, mungkin kalau saya ikut konven ini semua yang saya saya liput. Kalau ada yang bilang apa hasil konven, kalau tidak buka sampai YouTube ya tentu dia tidak tahu, cuma bertanya-tanya saja. Betul? Nah, makanya dalam konven itu digumuli memang dewasa ini dalam kehidupan ini kita sebagai gereja harus punya andil, peran di dalamnya. Dalam kehidupan gereja yang kita bermitra dengan pemerintah, kita bukan sendirian, ya. Mengatasi bagaimana perekonomian yang ada dewasa ini dalam kewirausahaan yang berbasis pada jemaat, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian stunting itu ya, kalau saya jelaskan di sini nanti lebay, karena sudah ada video yang saya rekam itu yang menyajikan, bukan saya yang menyajikan malah, karena yang ahli yang menyajikan, ya. Kalau saya sebagai hanya mensosialisasi sehingga kita sebagai gereja bisa mencerna, ya, bagaimana kita mengantisipasi supaya jangan sampai di jemaat kita ya ada memang terus berkembang stunting itu, padahal stunting itu harus dicegah, ya. Nah, saya tidak jelaskan itu, nanti bukalah itu di YouTube saya itu. Nah, kaitan dengan inilah maka kita kaitkan dengan situasi yang ada sekarang. Situasi Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini rupanya dia dalam kehidupan sebagai suami istri kompak. Kompaknya kurang baik, bahkan tidak baik kompak dalam kejahatan, gitu. Bohong sama-sama, gitu. Akhirnya dia tidak berbohong kepada Ananias dan Safira, dia berbohong kepada Tuhan. Dia terima konsekuensi yang jadi atas diri daripada Ananias dan Safira. Tidak bisa dia menyalahkan siapa-siapa, harus kembali pada dirinya. Nah, karena itu pesan firman Tuhan pada saat ini mari kita perhatikan bahwa di tengah kemajuan iptek, ya, kemajuan dunia dengan jerit tangis dari orang-orang yang lemah, yang miskin, tidak berdaya, itu semakin kuat terdengar. Mereka ada yang mengingatkan sesama manusia bahwa dunia kehidupan yang indah bukan hanya milik mereka yang kuat, tetapi juga milik mereka yang lemah. Sebab itulah selama dalam kehidupan mereka yang miskin, yang lemah, yang tentu tak berdaya, itu terus menjerit, berarti tugas gereja belum selesai. Harus kita laksanakan itu terus secara kontinu. Itu sebabnya tindakan menolong bagaimana dalam kehidupan ini harus mulai dilaksanakan secara kontinu. Gereja adalah tempat bertemunya dalam kehidupan ini, ada perjumpaan orang yang kuat, ada di dalamnya orang yang lemah, ada di dalamnya di mana dalam hidup ini boleh sebenarnya duduk bersama untuk berbagi, sharing, kemudian bisa saling memberi dalam kerangka solidaritas yang solid. Nah, itu. Kemudian dalam hidup ini dengan firman Tuhan ini mengingatkan bahwa ucapan syukur setiap orang percaya bisa berupa uang, bahan dan sebagainya. Melalui cerita narasi iman Ananias dan Safira kita diingatkan semua, ya, supaya kita dalam hal memberi jangan untuk cari nama, itu diingatkan selalu. Bila kita memberi, berilah dengan sepenuh hati. Kita dapat saja mendustai manusia, tapi kita tidak dapat mendustai Tuhan. Tuhan tidak bisa kita dustai, ya. Manusia bisa kita dustai, Tuhan tidak bisa kita dustai. Tuhan tidak suka dengan orang yang memberi dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut. Ia tidak suka dengan orang yang munafik, sebab manusia itu memberi bukan supaya Tuhan menjadi kaya, namun supaya manusia itu tahu mengucap syukur kepada Sang Pemberi berkat, dan supaya pekerjaan Tuhan di dunia ini dapat terlaksana. Itu sebenarnya intinya. Tuhan itu mah kaya. Karena itu
apa yang kita sudah terima, kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Jangan kita berdusta kepada Tuhan, tetapi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Itu berarti jujur di hadapan sama kita manusia. Tuhan akan menolong kita sehingga dalam kehidupan kita pesan firman Tuhan ini akan bisa kita relevansikan, aplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena Yesus mau supaya kita terus melaksanakan firman-Nya ini. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan syair lagu Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah miliknya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalam